Oh gini ya, rambutnya tadi gini-gini. Turun-turunnya gini mulu. Jadi opsi. Dan emang Sinteyong mengambil opsinya ke Yakup Sayuri. Dan optimis sempat ketika kita ngeliat starting line up, ya ini the best line up yang available sekarang memang seperti ini gitu. Iya. Dan harapan STY untuk memainkan sepak bola low block lalu transisi berjalan sebetulnya ya. Iya. In some period of the game kelihatan banget kita Yes. bisa mendapatkan beberapa peluang. Peluang pertama dari Ragnar, aduh, Aduh, gemes jadi banget. iya itu, aduh. Jadi keinget lagi. Tapi ya Dion Suzuki ya emang biasa ngadapin striker-striker tipe begitu di Serie A. Ya dia tahu kalau nggak diambil ya gua akan kemana. Dan betul-betul pilihannya pas semua ke sini, pasti dia juga bisa siap untuk kalau ditembak langsung. Ketika dipindahin pun dia udah siap untuk itu. Bola bawah yang dipilih sama Ragnar udah bener juga, tapi masih kena juga sama tangannya Dion. Jadi ya itu one of the peluang terbaik kita. Lalu ada umpan Kevin Dix. Ya. Kenapa tinggal selonjor Itu. itu kan Itu yang skema strike ya? yang strike Ya, kan? oke. Itu emang skema yang diinginkan oleh SCY. Jadi kita kan tahu Jepang akan tampil seperti itu. Kan gue selalu bilang 3 back, 6 gelandang, 1 striker. 6 gelandangnya mau ngapain ya? Terserah Jepang. Mau pakai sayap kek, mau pakai tengah kek, mau main. Jadi timnas Indonesia sekarang sedang mempersiapkan dirinya, terlebih lagi setelah cederanya Kevin Dix di pertandingan debutnya melawan Jepang, walaupun debutnya itu berakhir dengan pahit yang didapatkan oleh Kevin Dix. Namun beberapa spekulasi dan juga beberapa pandangan dari berbagai masyarakat dan juga kalangan supporter dari timnas Indonesia, terkhususnya timnas Indonesia yang gagal menciptakan gol satu saja ketika digulung oleh Jepang, ini mulai banyak yang meragukan. Tetapi sahabat-sahabat Garuda fan, mari kita satu komando dulu, satu barisan terlebih dahulu sebelum itu terjadi. Dari Bapak Erick Thohir yang mengeluarkan beberapa statement yang mengatakan bahwa apakah Bapak Erick Thohir akan mundur jika ada salah satu dari elemen-elemen di Indonesia ini tidak percaya dengan program yang dijalankan oleh Bapak Erick Thohir. Karena kita kalau menikmati bersama ya, program naturalisasi yang digerakkan oleh Bapak Erick Thohir ini memang betul-betul bagaimana untuk meningkatkan dari permainan atau kedalaman dari skuad. Namun terlepas dari taktik yang dilakukan oleh sang pelatih timnas Indonesia yang sedang berjuang di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia ini, maka tidak ada satupun yang bisa pokoknya itulah ya. Jadi mari kita satu komando terlebih dahulu dan satu barisan. Karena pertandingan terdekat adalah melawan Arab Saudi yang merupakan pertandingannya adalah laga hidup mati sekaligus menjadi putusan nasib dari seorang Coach Sintayong yang menangani timnas Indonesia. Dan sahabat-sahabat Garuda, biar gak salah paham, mari kita simak bersama tanggapan kalian. Silakan ditulis di kolom komentar. Terus undang Bung Kesit pemirsa, kita mau ulas bagaimana sebenarnya nanti Indonesia versus Arab Saudi ya kan Glory? Ya Bung Kesit, ini kan nanti malam pertandingannya jam 7 malam ya di GBK. Nah ini bagaimana Bung Kesit sendiri menganalisa nantinya penampilan dari timnas Indonesia? Iya, ini pertandingan yang lagi-lagi akan berat dijalani oleh Indonesia ya. Setelah kita kalah 0-4 dari Jepang, kini pilihannya bagi Indonesia kalau ingin tetap memelihara peluang, kalau ingin tetap bersaing di grup C ya, putaran ketiga Prapiala Dunia 2026, maka pilihannya memang harus menang. Ya, walaupun secara hitungan di atas kertas, kalaupun seandainya kita gagal untuk bisa meraup poin, bukan berarti kemudian peluang tertutup, tapi situasinya akan semakin complicated, semakin berat, karena pertandingan berikutnya Indonesia bakal menghadapi laga-laga yang tidak kalah beratnya juga ya, dalam situasi yang pastinya tuntutnya akan semakin lebih tinggi. Tapi kalau hari ini kita bisa memetik poin penuh, asa itu akan muncul. Asa itu akan kembali membesar, apalagi dalam nanti hari ini juga akan bertanding
Jepang ya menghadapi tuan rumah China, kemudian Bahrain menghadapi Australia. Oke, asa itu bisa membesar kalau seandainya nanti Indonesia bisa menang. Iya. Hitung-hitungannya gimana, Bung Kesit? Arab Saudi kemarin kita datang ke kandang Arab Saudi, kita imbang pemirsa. Betul. Tapi kalau kita lihat posisinya di klasemen, Arab Saudi ini ada di urutan kedua, Bung Kesit. Betul. Jadi kalau hari ini Indonesia bisa menang, maka kesempatan untuk bisa menyodok ke peringkat ketiga itu sangat mungkin ya, atau peringkat keempat. Dengan 3 poin yang saat ini dimiliki oleh Indonesia, kalau ada tambahan 3 poin, berarti Indonesia akan ada di urutan kedua atau bisa ketiga atau keempat ya. Karena akan ada China. melewati Bahrain dan juga China. Iya betul. Ya harapannya mudah-mudahan aja China nanti akan kalah dari Jepang. Kemudian Bahrain juga akan kalah dari Australia. Indonesia bisa menang menghadapi Saudi, sehingga kita akan bisa membuat perhitungan lebih mudah lagi lah, kira-kira seperti itu. Oke, tapi Bung Kesit, kalau kita melihat permainan Indonesia kemarin lawan Jepang, kalah ya 4-0. Nah, ini gimana evaluasinya nanti untuk Arab Saudi? Ya, yang pasti bahwa Indonesia sudah pernah berhasil menahan imbang Arab Saudi 1-1 ya di Jeddah. Artinya ada pengalaman yang sangat baik dimiliki oleh para pemain. Keyakinan diri para pemain juga pasti akan lebih tinggi ya ketimbang ketika kemarin menghadapi Jepang misalnya. Ketika Indonesia sukses menahan imbang Arab Saudi, bahkan menciptakan gol lebih dulu, itu menurut saya akan menjadi motivasi tambahan untuk para pemain. Apalagi sekarang Indonesia posisinya boleh dibilang terjepit setelah kalah dari Jepang. Kan tadi saya katakan pilihannya menang, dan asa dan harapan untuk bisa meraih poin dalam pertandingan ini itu sangat besar. Oke, pilihannya adalah menang pemirsa. Tapi pada saat mau menang berarti kualitas pemain harus diperbaiki. Betul. Rating pemain juga. Kalau menurut Anda, setelah Anda bedah rating pemain Indonesia itu bagaimana pada saat kemarin melawan Jepang dan nanti mau Arab Saudi? Ya, kalau lawan Jepang memang kita harus mengakui secara jujur ya, kita secara level kita kalah. Secara kualitas kita kalah. Walaupun pemain-pemain Indonesia juga ada di klub-klub Eropa, tapi kalau kita bicara level dengan pemain Jepang yang juga berkiprah di klub-klub Eropa, itu kan beda gitu loh. Jepang, siapa yang tidak kenal klub Liverpool, tempatnya Wataru Endo. Betul. AS Monaco, tempat Minamino yang kemarin menciptakan gol. Ya, jadi ada Takefusa Kubo yang bermain di Real Sociedad di Liga Spanyol yang pekan-pekan terakhir menjadi perbincangan hangat di La Liga. Jadi secara kualitas memang harus diakui kita masih kalah. Gitu ya. Pemain Indonesia memang ada yang bermain di Nijmegen seperti siapa namanya? Verdong, kemudian Calvin Verdong atau Hilgers. Tapi sayang kemarin Hilgers tidak tampil. Padahal sebelumnya pemain ini tampil begitu memukau ketika tampil di Europa League ya, Twente menghadapi Manchester United kita itu. Tapi karena tidak tampil akhirnya kita pincang di barisan pertahanan kanan. Walaupun akhirnya datang Kevin Dix dari FC Copenhagen, pemain baru, tapi dia belum bisa nyetel. Mengapa? Mengapa bisa begitu? Belum perform. Pertama dia baru hadir, baru tampil ya. Belum ada chemistry yang terbangun. Ini harus diakui begitu ya. Kemudian juga secara fisik pastinya juga belum bisa full 100%. Buktinya kemarin cedera akhirnya harus dialami oleh Kevin Dix dan sekarang terancam gagal untuk bisa tampil. Nah, kan ini Kevin Dix nanti diberitakan tidak bisa tampil ya di lini belakang. Nah, bagaimana keseimbangan lini belakang untuk Indonesia? Ya, posisinya mungkin akan kembali kepada Sandy Walsh ya. Sandy Walsh kemarin sudah ditampilkan ya, walaupun masuk dari bangku cadangan. Tapi kalau di lini pertahanan saya pikir trionya masih akan Jaitzes masih akan menjadi pilihan utama. Rizky Ridho juga akan menjadi pilihan utama menurut saya. Ada Justin Hapner juga, walaupun kemarin dia bikin gol bunuh diri, tapi dalam situasi seperti ini tampaknya sih saya melihat Justin Hapner masih akan menjadi pilihan. Ada juga pemain-pemain lainnya yang bisa diturunkan, Jordi Armat misalnya ya. Jadi kalau untuk lini pertahanan walaupun Kevin Dix absen, saya pikir opsinya masih cukup banyak bagi Sinteyong. Kalau lini menyerang, bagaimana kalau selama ini Anda melihat di timnas Indonesia ini? Apakah sebenarnya sudah cukup atau masih bisa ditingkatkan lagi? Levelnya tuh gimana sih? Harus ditingkatkan lagi, ya, karena sejauh ini memang lini depan Indonesia masih kurang. Pertama memang stok pemain yang ada di barisan penyerang, barisan depan kita memang tidak sebanyak di lini pertahanan ya. Oke lah, kita punya Rafael Strijk, kita punya Ragnar Oratmangun. Tapi sejauh ini saya melihat memang
Walaupun Ragnar sudah bisa menciptakan gol, Rafael Struijk juga sudah bisa menciptakan gol. Tapi dari penampilan yang sudah mereka tunjukkan, saya masih melihat mereka belum begitu optimal ya. Kemarin bahkan lawan Jepang ada kesempatan juga tidak bisa, Ragnar Lotmangun misalnya juga tidak bisa menciptakan gol ya. Memang tidak gampang ya. Ketika kesempatan baru dapat sekali kemudian tidak bisa menjadi gol, situasinya memang akan menjadi sulit ya. Tapi kalau kita banyak mendapatkan peluang, kita banyak mendapatkan kesempatan untuk bisa menciptakan peluang, itu arah untuk bisa terjadinya gol semakin besar. Apa yang membuat Anda melihat ini belum optimal? Iya, pertama karena begini, lawan-lawan yang dihadapi oleh Indonesia, suka atau tidak suka memang lawan-lawan yang tangguh. Yang memaksa para pemain Indonesia memang akhirnya lebih banyak bertahan dan hanya mengandalkan serangan balik. Kalau serangan balik hanya dilakukan sporadis, ya gol yang tercipta pun juga tidak akan begitu banyak ya. Tapi kalau kita menguasai pertandingan, kita bisa banyak melakukan tekanan, peluang untuk bisa menciptakan gol pasti akan jauh lebih besar. Oke, secara keseluruhan kalau misalnya melihat ke tingkat klasemen Indonesia sendiri berada di paling dasar, nanti bagaimana peluang di Piala Dunia? Iya, yang pasti kalau hari ini Indonesia bisa menang, harapan untuk bisa terus bersaing di grup C itu semakin besar. Tapi kalau kalah, kita akan semakin repot. Walaupun secara hitung-hitungan belum bisa dikatakan Indonesia bakal tersingkir. Masih akan tetap bisa bersaing. Masih ada pertandingan-pertandingan lainnya. Kita masih menghadapi Bahrain di Jakarta, China juga di Jakarta, kemudian kita akan tandang ke Australia, dan juga terakhir akan menghadapi Jepang. Tuan rumah Jepang. Tuan rumah Jepang yang kemarin kita lihat bersama, ternyata Indonesia versus Jepang di kandang kita sendiri 0-4. Ini ngomong-ngomong nanti malam, Glory, prediksi skor berapa? 2-2. Oh wow, kalau Bung Kesit imbang lah paling. Bung Kesit saya harapannya berapa? Indonesia harus bisa memetik kemenangan ya. Kemenangan itu nggak usah banyak-banyak lah. 1-0 atau 2-1 aja. 2-1. Yang penting Indonesia bisa mendapatkan poin sehingga asa untuk terus memelihara peluang di persaingan grup C itu tetap terbuka. Kalau misalnya imbang juga masih ada harapan, tapi ya tetap akan kesananya akan semakin berat. Kalau begitu jadi jangan sampai imbang pemirsa, sampai seperti harapan saya, realistis aja dulu kita bisa 1-0. Kalau kemarin kan paling tidak 1-0. Semua pemain-pemain yang ada di sini, ingat, kita berjuang bukan untuk nama kita yang ada di belakang. Kita berjuang untuk Garuda yang ada di dada. Kita berjuang untuk 70.000 supporter yang sudah menunggu di luar. Kita berjuang untuk semua masyarakat Indonesia. Keluarga kalian yang menyaksikan dimanapun kalian berada. Mulai menit pertama lapangan pertandingan, tidak peduli lawan yang kalian hadapi, tidak peduli pemain-pemain yang kalian hadapi, kalian adalah pemain nasional Indonesia. Siapapun bisa kalian kalahkan, siapapun bisa kalian lawan. Taruh respect itu sebelum dan setelah pertandingan. Saat pertandingan, tunjukkan siapa kalian, karena siapa kita, Indonesia. Keren, luar biasa. Oke boys, kalian pasti bisa semuanya. Keren. Kami menaruh harapan kepada kalian, dan kalian semua itu ada di sini. Ingat, untuk merah putih yang ada di dalam hati kalian, Indonesia. Tijjani Reijnders tak lagi bisa menahan kekesalannya. Lewat media Belanda Volkstar, ia mengecam keras perlakuan terhadap adiknya, Eliano Reijnders. Buat apa kalian naturalisasikan adik saya kalau sekadar untuk disia-siakan? Ujar Tijjani dengan nada tajam. Sejak dinaturalisasi, Eliano hanya bermain sekali untuk timnas Indonesia selama 45 menit melawan Bahrain. Setelah itu, namanya 2 kali dicoret dari daftar skuad oleh Shin Tae-yong. Saat ditanya alasan, Shin Tae-yong menjawab singkat, Eliano tidak cukup bagus untuk masuk ke tim ini. Namun bagi Eliano, ini lebih dari sekadar penilaian. Jauh dari Belanda, ia berjuang untuk membela Garuda. Tapi kini, perjuangannya seolah tak berarti. Eliano Pak, yang pada 2 laga sebelumnya tidak masuk dalam skuad, itu apakah ya, penegasan? Kan keputusan coach. Ya, saya bukan coach ya. Yang saya sampaikan bahwa saya sebagai ketua PSSI, kita PSSI semua menjalankan prosedur. Seluruh pemain yang direkrut itu atas keputusan pelatih. Silakan tanya Coach Indra, silakan tanya Coach Nova, sama juga silakan tanya Coach Sintai. Dan tidak ada pemain titipan. Ya, semua yang terbaik harus bisa bermain. Oh gini, saya rasa Tengku Mahkota Johor waktu ketemu sama saya bilang
justru Anda figur yang luar biasa. Ya maksudnya Teguh Mahkota dengan kesibukan dia di pemerintahan, kan sebenarnya banyak kerjaan lain, tapi bagaimana dia cinta sepak bola dan dia punya mimpi timnya itu juara Asia. Ya, saya bilang saya apresiasi. Saya belum seberani dia punya cita-cita klub kita juara Asia. Saya bilang ya, saya fokus di tim nasional. Senyum Eliano Rangers sudah kembali, siap menatap laga melawan Arab Saudi. Setelah trending topik dan viral, dukungan dan support besar-besaran mengalir deras dari supporter Indonesia untuk seorang Eliano Rangers. Bahkan, Eliano Rangers juga mendapatkan banyak hadiah dari para supporter Indonesia hingga membuat Eliano tersentuh dan kembali tersenyum. Tak sampai di situ, para pemain timnas Indonesia terlihat lebih bersahabat dan care kepada seorang Eliano Rangers. Dukungan besar dari semua pihak membuat Eliano kembali bersemangat. Hal itu terlihat dari postingan terbaru Eliano Rangers di akun Instagram pribadinya dengan caption emot semangat dan bendera Indonesia. Dalam fotonya, Eliano juga memposting foto tersenyum lepas, memberitahu kepada semuanya jika dirinya sudah baik-baik saja. Oke, sahabat-sahabat Garuda Fans, saya rasa cukup statement barusan. Jadi bagaimana tanggapan kalian? Silahkan ditulis di kolom komentar. Jangan lupa like dan subscribe channel ini agar kalian tidak ketinggalan informasi penting khususnya Timnas Indonesia. Salam sepak bola keren, salam sepak bola bersih. Timnas Indonesia bersama Bapak Erick Thohir terus terbang tinggi. Bersama saya, salam olahraga.